قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita sangat bergembira dengan semakin banyaknya orang yang sadar bahwa keberadaan para Khabib Ba'alawi itu cukup meresahkan kaum muslimin karena merusak tatanan segala-galanya kaum muslimin. Tatanan syariat Islam, tatanan sejarah, ya, tatanan negara, ini rusak oleh para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan di sini ada video yang cukup menarik untuk kita angkat kaum muslimin. Dan kemungkinan besar video ini akan membuat para Khabib Ba'alawi ketar-ketir. Karena Kiai Marzuki Mustamar sudah speak up, minta kepada PBNU, bahkan minta kepada negara untuk mendatangkan lembaga-lembaga ahli yang dapat meneliti keabsahan para Khabib Ba'alawi untuk membuktikan keabsahan nasab yang selama ini mereka klaim. Dan selama ini mereka klaim bahwasanya nasab mereka itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut kaum muslimin, kita simak dulu videonya. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariahku. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah. Apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi, tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung. Ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting, hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear. Nanti clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara. Ini keturunan Nabi, ini bukan. Biar jelas gitu loh. Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan bahtul masail lengkap, ngundang nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf-maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi.
memang kami yakin butuh bukti. Clear apa enggak? Penting apa enggak perjuangan Gus Abbas Munted itu? Penting. Cuma untuk ukhuwah, wong sesama muslim ya kita ukhuwah. Toleransi, saling menghormati, ya kita toleransi, saling menghormati. Tapi kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan, nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah, nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab, ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Paham? Loh, paham apa enggak? Sekali lagi, tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi biar clear. Kalau sudah clear, umat tahu ini harus kami takzimi, ini biasa-biasa saja. Itu loh, ini enggak boleh kami beri sedekah, karena ini keturunannya Rasulullah. Yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah, gitu loh, biar clear. Nah kaum muslimin, kalau kita menyimak video dari Pak Marzuki Mustamar ini kaum muslimin, yaitu menandakan bahwa sebenarnya orang-orang Nahdlatul Ulama itu kaum muslimin selama ini sudah tertipu oleh para kabib Ba'alawi kaum muslimin. Karena kalau memang mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, ya, itu bukan hanya sekedar kita terima mereka zuriat Nabi Muhammad SAW saja, tapi ada syariat-syariat yang berlaku atas mereka ketika mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Tapi Pak Marzuki Mustamar tadi, ya, secara tidak langsung membongkar fakta bahwa para kabib Ba'alawi itu kerjanya minta-minta. Ya, kalau seandainya para kabib Ba'alawi tidak meminta-minta, mustahil Pak Marzuki Mustamar mengucapkan perkataan seperti itu. Bahwa kalau memang benar mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, mereka nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Apalagi minta-minta ke rumah-rumah, itu haram. Ya. Itu kan secara tidak langsung Pak Marzuki Mustamar membongkar fakta bahwa ada para kabib Ba'alawi itu yang minta-minta sedekah, ya, ke rumah-rumah, yang begitu kok ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan kata Pak Marzuki Mustamar kan akhirnya orang-orang bingung, ini bener keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya, bener apa enggak? Masa keturunan Nabi Muhammad SAW keliling ke rumah-rumah minta-minta? Ya, ini kan menandakan bahwa ada yang seperti itu. Kalau seperti itu menandakan bahwasanya mereka ini ya zuriat palsu kaum muslimin, bohongan. Dan kita dengar tadi perkataan Pak Marzuki Mustamar, ya, Pak Marzuki Mustamar ingin negara ini hadir untuk ikut membahas masalah ini kaum muslimin. Karena memang para kabib Ba'alawi ini sudah sangat meresahkan kaum muslimin. Ya, kalau berdasarkan pemaparan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar tadi, sejarah sudah dirubah. Mengklaim apa-apa yang terkait dengan simbol negara itu adalah hasil dari jerih payah para pendahulu mereka, para kabib Ba'alawi yang datang di Indonesia. Dan boleh jadi suatu saat negara ini diklaim bahwa milik Ba'alawi, karena yang berjuang Ba'alawi. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa Jawa itu milik Aulia Tarim kaum muslimin. Sudah ada yang mengatakan seperti itu. Pulau Jawa ini milik Aulia Tarim. Bisa jadi nanti Indonesia itu juga milik Tarim kaum muslimin. Diklaim oleh mereka. Dan bukan tidak mungkin kalau mereka berkuasa kaum muslimin, orang-orang yang meragukan keabsahan nasab mereka, orang-orang yang mengkritik daweran-daweran mereka, ya akan diselesaikan sama mereka karena mereka berkuasa. Makanya ya kami mendukung Pak Marzuki Mustamar untuk menghadirkan negara untuk menyelesaikan polemik tentang keabsahan nasab para kabib Ba'alawi. Benarkah mereka itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai kaum muslimin ini tertipu seperti selama ini kaum muslimin. Ya, kata Pak Marzuki Mustamar di video yang lainnya, sudah dimulia-muliakan, dipikir keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul.
Makanya kami sangat mendukung ya usaha dari Pak Marzuki Mustamar ini kaum muslimin ya, negara ikut turun menyelesaikan permasalahan ini, mendatangkan seluruh ahli di bidangnya terkait masalah nasab para Kabib Ba'alawi ini kaum muslimin. Dan sekarang ini sebenarnya sudah kita ketahui kaum muslimin, sudah ada beberapa ahli yang meneliti permasalahan keabsahan nasab Ba'alawi ini kaum muslimin ya. Dan dari fakta-fakta, data-data yang dipaparkan ya oleh orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, itu terbukti bahwasanya mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu filologi. Mereka itu tidak terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi sementara negara belum turun memberikan legalitas, belum turun juga untuk membentuk tim khusus yang dilindungi oleh undang-undang, ya maka para Kabib Ba'alawi sekarang ini ya jangan marah-marah, jangan tidak terima ketika ada orang-orang yang tidak mengakui bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya kalau ada yang percaya saat ini, masih ada yang percaya ya untung-untungan, itu untung bagi para Kabib Ba'alawi. Dan kemudian kalau ada yang nggak percaya ya sudah, harus legowo ketika mereka mengatakan bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya jangan marah, jangan nggak terima, harus legowo. Karena ini kaitannya bukan hanya sekedar mengakui atau tidak mengakui nasab para Kabib Ba'alawi, tapi ini ada kaitan dengan syariat ya. Dan kemudian kaum muslimin, Pak Marzuki Mustamar juga meminta kepada PBNU ya. PBNU diminta untuk membuat bahsul masail, mendatangkan para profesor ahli nasab internasional ya. Kemudian dokter-dokter ahli DNA, kemudian profesor-profesor ahli filologi, supaya diundang oleh PBNU, kemudian membuat bahsul masail untuk menentukan keabsahan para Kabib Ba'alawi, supaya masalah ini cepat selesai, tidak berkepanjangan ya, supaya jelas apakah benar para Kabib Ba'alawi itu zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan. Dan hasilnya nanti disestempel oleh negara ya. Mudah-mudahan apa yang disuarakan Pak Marzuki Mustamar ini segera terwujud kaum muslimin. Ini sepertinya para Kabib Ba'alawi ya, kalau memang sampai terjadi apa yang diucapkan oleh Pak Marzuki Mustamar ini kaum muslimin, kalau sampai terwujud ya, para Kabib Ba'alawi akan ketar-ketir kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.